Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak ustadzah yang solih hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai bagian tanaman dan manfaatnya. Tematik 1G subtema 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ustadzah harap anak-anak dapat menyebutkan bagian-bagian tanaman dan manfaatnya dengan benar. Nah, tahukah kalian bahwa tanaman itu terdiri dari beberapa bagian? Apa saja bagian-bagian tanaman? Siapa yang pernah melihat tanaman? Pasti kalian semua selalu melihat tanaman. Bahkan di dalam rumah kalian ada yang memiliki tanaman, bukan? Bagian-bagian tanaman. Nah, ini tanaman tomat. Dari tanaman tomat terdiri dari bagian yang paling bawah, yaitu akar. Kemudian ke atas sedikit ada yang namanya batang. Batang yang menopang satu bagian tanaman supaya bisa berdiri tegak. Kemudian ke atas lagi ada yang namanya bunga. Setelah bunga yang warnanya hijau dinamakan daun. Apabila bunga tadi sudah mengembang, maka akan menjadi buah. Dan di dalam buah terdapat biji. Bagian-bagian tanaman tersebut memiliki manfaat. Salah satu manfaatnya yaitu sebagai makanan. Ada yang dimanfaatkan akarnya, batangnya, bunganya, daunnya, buahnya, dan bijinya. Selain makanan, beberapa bagian tumbuhan juga bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari rumah, bisa dimanfaatkan sebagai alat-alat perabotan rumah. Nah, bagaimana ya? Kok bisa bagian-bagian tanaman bisa dimanfaatkan sebagai perabotan rumah? Mari simak penjelasan ustadzah berikut ini. Tanaman yang dimanfaatkan bijinya, contohnya ada padi, jagung, dan kedelai. Pernahkah kalian melihat nasi? Nah, sebelum menjadi nasi, menjadi padi. Padi adalah biji dari sebuah tanaman. Misalnya padi merupakan biji dari tanaman padi. Kemudian jagung. Jagung yang biasa kita makan apabila kita pipil satu persatu itu merupakan bijinya. Biji dari tanaman jagung. Kemudian, pernahkah kalian melihat kacang kedelai? Nah, kacang kedelai tersebut merupakan biji dari tanaman kedelai yang bisa kita manfaatkan sebagai makanan, susu, atau hal yang lainnya. Selanjutnya, tanaman yang dimanfaatkan batangnya, yaitu ada bambu, tebu, dan sagu. Bambu bisa kita manfaatkan batangnya untuk membuat perabotan, membuat jembatan, atau menopang bangunan yang lainnya, seperti dibuat kursi, meja, atau pernahkah kalian melihat bangunan dari bambu? Atau pernahkah kalian melihat hewan panda? Biasanya panda tempat tinggalnya di dekat bambu. Itu juga merupakan bangunan atau rumahnya panda. Selanjutnya tebu. Tebu bisa dimanfaatkan batangnya sebagai gula. Nah, sebelum menjadi gula, pernahkah kalian mencoba memotong batang bambu, kemudian dipotong kecil-kecil dan dimakan secara langsung? Nah, itu rasanya manis anak-anak. Itu bisa kita makan secara langsung. Selanjutnya sagu. Sagu bisa dimanfaatkan batangnya sebagai makanan pokok, yaitu sagu pengganti nasi. Ada di daerah lain memanfaatkan sagu sebagai bahan makanan. Selanjutnya, tanaman yang dimanfaatkan bunganya, yaitu contohnya bunga turi, bunga kol, bunga mawar. Bunga turi bisa kita manfaatkan sebagai sayuran. Nah, apabila kalian pernah makan pecel atau beli pecel, di dalam sayurannya itu ada bunga turi.
gambarnya seperti yang ada di layar itu bisa kita manfaatkan sebagai sayur. Selanjutnya bunga kol. Nah, pasti kalian sering melihatnya ya, bunga kol ya. Ada di masakan sop, bisa jadi di salad. Nah, itu contohnya pemanfaatan bunga kol. Selanjutnya bunga mawar. Bunga mawar bisa kita gunakan sebagai hiasan. Selanjutnya, tanaman yang dimanfaatkan buahnya. Nah, pasti kalian sering melihat ya, sudah sering menjumpai, yaitu tanaman pepaya atau buah pepaya. Selanjutnya, buah pisang dan buah semangka. Kalian pasti sudah sering melihatnya dan pasti dimanfaatkan untuk makanan atau untuk kesehatan. Nah, contohnya pepaya bisa melancarkan pencernaan. Selanjutnya, tanaman yang dimanfaatkan akarnya. Contohnya ketela, singkong, dan bawang. Nah, ini merupakan contoh umbi-umbian. Singkong dan ketela bisa kita manfaatkan sebagai pengganti makanan pokok atau pengganti nasi. Kemudian, bawang bisa kita manfaatkan sebagai bumbu atau campuran untuk memasak. Pernahkah kalian menunggu umi atau membantu umi kalian memasak? Nah, biasanya umi kalian memotong bahan atau campuran untuk memasak namanya bawang. Apabila dimasak, baunya sangat harum sekali. Itu yang membuat masakan di rumah kalian terasa sangat lezat. Itu contohnya bawang. Selanjutnya, tanaman yang dimanfaatkan daunnya. Contohnya ada bayam, kangkung, dan sawi. Nah, apabila kalian makan sayuran, nah biasanya dimanfaatkan itu daunnya, sayuran hijau ya yang Ustazah masuk ya. Ada bayam, kangkung, dan sawi. Nah, itu contohnya tanaman yang bisa dimanfaatkan daunnya. Supaya kalian semakin paham tugas hari ini, silakan dibuka buku tematik 1G halaman 82 sampai 83 bagian ayo mengamati. Nah, kalian bisa mengerjakan seperti yang sudah Ustazah contohkan tadi. Apabila kalian belum paham, boleh ditanyakan ke Ustazah, Umi, atau Abi yang mendampingi kalian belajar di rumah. Sekian materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.